Di hari kemarin kan kita sudah belajar kemarin. Masih ingat nggak pelajaran kemarin itu apa? Lensa. Lensa benar. Ada berapa lensa? 2. Apa aja? Lensa sama lensa cembung. Nah bedanya apa? Kalau lensa cembung itu divergen atau konvergen? Mengumpulkan cahaya atau menyebarkan cahaya? Nah, di sini ada yang pernah nonton anime Detektif Conan enggak? Siapa yang suka nonton anime? Coba angkat tangan. Yonji. Yonji. Mana Yonji? Ini. Enggak. Pernah nonton anime Detektif Conan? Enggak. Ada yang pernah nonton? Ada? Oke, nah kira-kira di gambar ini ya Dek ya, ini kan detektif Conan-nya. Ketika detektif tersebut mengungkapkan suatu kasus, mereka membawa sesuatu di tangannya. Kira-kira apa? Kaca pembesar. Benar, kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar ini termasuk salah satu alat optik. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui diskusi dan sumber literasi, murid dapat menjelaskan fungsi alat optik sederhana yaitu loop dengan benar. Kemudian, melalui diskusi dan sumber literasi, murid dapat menjelaskan fungsi alat optik sederhana yaitu mikroskop dengan benar. Kemudian, melalui diskusi dan sumber literasi, murid dapat menjelaskan fungsi alat optik sederhana yaitu teleskop dengan benar. Sebenarnya alat optik itu banyak, tapi di kegiatan hari ini kita fokus 3 alat optik. Apa aja? Yang pertama ada loop, kemudian yang kedua mikroskop, dan yang ketiga adalah nah, manfaatnya apa? Setelah mempelajari aktivitas pembelajaran di hari ini, yaitu murid dapat mengaplikasikan konsep alat optik khususnya loop, teleskop, dan mikroskop dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah alur pembelajarannya. Nanti yang pertama, kalian akan bekerja secara berkelompok. Kelompoknya udah Ibu share di minggu lalu ya. Tadi malam juga sudah Ibu ingatkan. Kemudian yang kedua, nanti setelah kalian menyelesaikan LKM-nya, kalian memprestasikan LKM yang telah kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga ada post text. Untuk penilaiannya sendiri ada 3 ya. Yang pertama adalah penilaian kognitif. Kognitif itu berhubungan sama pengetahuan kalian, pemahaman kalian. Kemudian penilaian sikap, nanti kita kan berkelompok. Nanti kalian dinilai sikap kerjasamanya kayak gimana, komunikasinya dengan teman seperti apa, begitu. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Oke, nah sekarang silahkan bergabung sesuai kelompoknya. Ada 6 kelompok yang sudah Ibu share ya. Kelompok 1 ada di sebelah sini. Kelompok 2 di tengah depan. Kelompok 3 di bagian kiri saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan. Siapa aja? Aku, kamu, Nena. Kelompoknya masing-masing.
Oke. Semua sudah berkumpul sesuai kelompoknya? Kelompok 1 mana coba angkat tangan? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kita cuma 4. 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, di sini sudah bawa peralatan yang ibu bawa. Ada gunting sama lem. Guntingnya dibawa enggak? Nih. Gunting. Aman kelompok 1. Nih, kelompok 2. Aman. Kelompok 3 aman ya? Aman. Ya. Lemnya ada. Iya, Bapak nanti besok. Kelompok 5. Kelompok 5 mana? Bawa gunting sama lem? Aman. Oke. Kelompok 6. Aman. Bawa gunting sama lem enggak? Nah, lain kali 3-3 ya, Dek. Nah, ini jadi itu kelompok 5. Ibu akan belajarkan LKPD, nanti perwakilan kelompok maju ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini deh. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Ini jangan sakit ya. Nia. 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 Oh, ada belahan sih Nia. Dia mau ada belahan. Nia. Oke. Dibuka halaman ketiga. Di bagian simulasi. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar apa aja di situ? Kaca pembesar apa lagi? Bumi, mikroskop sama teleskop. Oke. Ada yang pernah menggunakan ketiga alat ini? Pernah? Pernah apa aja? Mikroskop sama mikroskop. Oke, teleskop belum pernah ya. Nah, kira-kira apa bedanya dari ketiganya? Di kamu sini deh. Apa perbedaannya? Mencari. Kalau lebih lanjut, silakan pertanyaan yang muncul di benak kalian dituliskan di bagian stimulasi. Seperti biasa ya. Garap, Mimin. Garap.
Mana ini? Heeh, dikerjain deh. Heeh. Udah boleh? Ya kan dari tadi harusnya. Mbak, gimana mbak? Apanya yang gimana? Yang tabung tuh yang mana? Yo dilihat itu yang tabung yang mana? Yang ini, tapi ini kok nggak ada tunjuknya. Yo Yang ini makrometer. coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kak. Masih ngantuk. Iya. Kalau ngantuk cuci muka dulu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Pas ini libur pembelajaran dari kapan aja? Ngapain? Tetap belajar loh ya. Soalnya agenda hari ini kita presentasi sama ulangan harian. Jadi 1 jam pelajaran buat presentasi dulu. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang apa aja? Minggu kemarin? Ya, topik. Ada apa aja topik itu? Teleskop, mikroskop, lutung. Oke. Hari ini ada yang siapa? Aku terbuka tuh. Siapa? Siapa? Siapa kemana? Mana? Kemana lah? Ya ampun. Sakit. Oke, nanti nah, hari ini sesuai agenda ya kita presentasi. Siapa volunteer kelompok yang ingin presentasi? Aku. Kelompok berapa deh? 3. Kelompok 3. Oke, yaudah kelompok 3 maju. Ya, saya kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang alat optik. Kenalin diri. Dari hasil gambar 1 itu biasanya untuk melihat benda kecil yaitu loop. Terus gambar 2 biasanya untuk membesar sel-sel. Habis itu gambar 3 biasanya untuk melihat apa saja. Pertanyaan untuk gambar 1. Apa perbedaan dari ketiga alat tersebut? Terus 2. Apa cara menggunakannya? Yang ketiga, apa aja penggunaannya? Presentasi 20% ketawa. Mikroskop ini yang paling atas ada lensa okuler, ada tabung, ada mikrometer, ada mikrometer, ada lemak, ada sendi inflasi, ada kaki, ada revolver, ada revolver, ya maaf, ada lensa objektif, ada projector, ada
Terus fungsi dari bagian mikroskop lensa okuler untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Lensa objektif untuk membentuk bayangan yang berapa lalu juga cahaya yang masuk. Ya. Yang udah kedenger gak deh? Dan rotek. Manfaat mikroskop dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam bidang kesehatan, kedua dalam bidang penelitian, ketiga dalam bidang lingkungan, dan terakhir pada bidang forensik. Fungsi dari bagian lo itu bisa cahaya, kepala, bingkai atau kapal berbisa, pengendali, menggunakan ikatan, maka itu memposisikan lo saat pengamatan. Bagaimana sederhana pada menggunakan kegiatan cahaya pada lensa akan menghasilkan bayangan yang bersifat cahaya kepada dimensi. Juga manfaat dalam itu membantu membaca tulisan yang ukurannya terlalu kecil dan menggunakan relatif biasa untuk memeriksa kualitas batu. Kesimpulan. Hanya memiliki sangat tingkat pembicaraan untuk membantu mata melihat besar dan kecil. Sedangkan mikroskop memiliki sistem lensa ganda untuk menghasilkan pembesaran yang jauh lebih kuat untuk lensa objek teknik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri apa dulu buat kelompok. Kami tadi menamakan mempresentasikan LKM alat-alat optik. Tenang dulu. Anggota saya ada Imannya? Saya Iman. gambar satu. Perhatikan gambar di atas. Kenapa kamu menggunakan alat tersebut dan apa perbedaan fungsi dari ketiga alat tersebut? Gambar satu. Loop atau warna pembesar untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Gambar dua. Mikroskop untuk melihat benda-benda yang sangat kecil tidak bisa dilihat sama sekali dengan mata telanjang seperti sel dan bakteri. Gambar tiga. Teleskop untuk melihat benda yang dibentangnya sangat jauh seperti bintang dan bulan. Itu udah gantian itu bacanya. Gantian bacanya. Oh iya, lewatnya gantian. Ini masih ini lensa. Ima. Yuk, film lagi gitu. Apa lagi? Nah, SDW ini. Suaranya yang enak dong. Lensa.
Oh, yang itu bagian itu. Itu aku kan aku baca kan ada yang 25 dengan 25 Enggak kedengaran. yang 25 itu aku baca tulisannya maksimum dua-duanya. Terus bedanya apa kok sama-sama maksimum? Bentar ya. Jadi lagi saya Mikroskop dalam kehidupan sehari-hari membantu melihat benda-benda yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Gimana sih? Ini dulu deh. Mikroskop tinggi-tinggi lensa okuler untuk membesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Lensa objektif untuk menangkap bayangan dari benda. Diafragma untuk memantulkannya sedikitnya dan Yang keras dong. Oh dia tahu oh iya. Dia tuh cuma siapa? Robi. Kita bikin apa sih yang iya. Udah selesai. Ada. Terus dia keluar. Waalaikumsalam. Oculus deh, oculus itu artinya mata. Jadi lensa yang dekat dengan mata itu namanya lensa ocular, sorry. Kalau dekat dengan objek, sesuai namanya berarti lensa objektif. Nah, membentuk bayangan nyata. Kalau objektif itu bayangannya nyata, terbalik dan diperbesar. Sedangkan kalau okuler, dia berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Oke, dia ada dua lensa sambung di sini. Nah, hasil akhirnya nanti akan membentuk bayangan maya terbalik dan diperbesar. Nah, biasanya kan disampaikan kalau sifatnya maya itu pasti tegak, tapi di sini berbeda. Kenapa? Siapa yang tadi bilang? Oke, ada ya. Oke, nah selanjutnya ya. Tadi ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya kalau sifatnya maya itu pasti tegak. Tapi di sini kenapa kok terbalik? Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Di sini ada berapa lensa tadi? Dua. Nah, bayangan yang terbentuk dari lensa pertama itu akan dibiaskan lagi oleh lensa kedua. Jadi kenapa sifat bayangannya di sini maya terbalik dan diperbesar? Jadi bukan dari benda asli aja ya. Jadi dari bayangannya dibiaskan lagi, makanya bayangannya berbeda. Ada yang pernah pakai loop di sini? Siapa yang punya loop di rumahnya? Pernah? Oke, bayangannya gimana? Diperkecil atau diperbesar? Diperbesar.
diperbesar. Kegunaannya untuk apa? Untuk membaca tulisan kecil, melihat komponen jam, memeriksa perangko atau beracun mulia. Nah, di sini lo juga menggunakan lensa cembung ya dia. Nah, yang terakhir teleskop. Teleskop kira-kira gunanya untuk apa? Untuk melihat Lihat benda yang sangat jauh. Misalnya kita nah nanti kalau misal kalian kuliah nanti biasanya kalau mengambil jurusan kayak apa IPA ya, itu nanti bisa melihat praktikum menggunakan teleskop, jadi melihat benda-benda langit. Nah, ada dua jenis teropong ya yang digunakan, ada teropong bias. Itu menggunakan kombinasi lensa cembung. Contohnya teropong kita. Kemudian ada teropong pantul menggunakan cermin cembung sebagai objektif untuk mengumpulkan cahaya. Oke. Dari keseluruhan materi mungkin lensa sama alat optik ada yang ditayangkan nggak? Sebelum ulang material, kalau misal ada yang